Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulastri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang hadis arba'in yang ke-23, yaitu menjelaskan tentang bersuci, sholat, sodakoh, sabar, dan Al-Quran. An Abi Malikil Harisi bin Asimil Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamlan mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlan, aw tamla ma bainas samai wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatul laka aw alaik, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famughtikuha au mubikuha, rawahu Muslim. Yang artinya wudu itu 10 dari sholat dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amalan kebaikan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, sedekah adalah cahaya yang jelas, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujah bagimu atau hujah atas dirimu. Dan semua orang itu pergi kemudian menjual dirinya, sebagian dari mereka membebaskannya dan sebagian dari mereka justru malah membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama yaitu bersuci atau toharoh. Dalam hadis arba'in, hadis ke-23 dalam arba'in An-Nawawi membahas tentang kesucian. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bersuci atau toharoh mencakup wudu, mandi wajib, dan tayamum sebagai syarat sah ibadah, terutama sholat. Kesucian hati juga penting, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan riya. Yang kedua yaitu sholat dalam hadis arba'in. Hadis ketiga menyebutkan Islam dibangun di atas 5 perkara. Beraksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat adalah tiang agama dan wajib bagi setiap muslim. Menegakkan sholat berarti menjaga hubungan dengan Allah serta membentuk akhlak yang baik. Dalam hadis ke-8 disebutkan bahwa sholat yang baik adalah tanda ketaatan seorang muslim. Yang ketiga yaitu sedekah dalam hadis arba'in. Hadis ke-25 menyatakan, setiap anggota tubuh manusia harus bersedekah setiap hari saat matahari terbit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah bukan hanya berupa harta, tetapi juga perbuatan baik seperti senyum, membantu orang lain, dan mengajarkan ilmu. Hadis ke-36 juga menegaskan bahwa membantu sesama adalah bentuk amal soleh yang utama. Yang keempat yaitu sabar. Sabar dalam hadis arba'in, hadis ke-19 berbunyi, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesulitan, dan bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah kunci keberhasilan hidup. Kesabaran mencakup sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup.
Hadis ke-16 juga mengajarkan untuk tidak marah yang merupakan bagian dari kesabaran. Yang kelima yaitu Al-Quran dalam hadis Al-Bayan. Hadis kedua menyatakan Islam adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah pedoman utama dalam menjalani kehidupan sebagai muslim. Dalam hadis ke-37, Rasulullah menjelaskan bahwa memahami dan mengamalkan Al-Quran akan mendatangkan petunjuk dan kebahagiaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.